Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 10. Kota Leng Xiabun sibuk seperti biasa dan tetap ramai. Setelah tahu di mana letaknya rumah makan milik Chu Wanwei, Wen Lun mengajak Swat Hong mendatangi rumah makan itu. Wen Lun dan Swat Hong diantar ke sebuah meja kosong di sudut. Sambil makan, Wen Lun dan Swat Hong memperhatikan semua pelayan dan tukang pukul yang ada. Wen Lun tersenyum melihat Swat Hong pergi ke hotel di sebelah rumah makan dengan membawa dua senjata milik Wen Lun karena khawatir Wen Lun kesalahan membunuh orang. Wen Lun pun bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang, dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu restoran itu, agar semua tamu lekas pergi karena restoran ini akan ambruk. Dia ikatkan ujung tambang ke pilar penyangga atap. Kemudian pemuda itu menarik tambang. Rak! Pilar itu kokoh kuat dan sekarang patah tengahnya. Orang-orang berteriak-teriak kaget dan mulai berlari-lari ketakutan. Atap rumah makan itu runtuh dan disusul debu yang mengepul tinggi, dibarengi teriakan-teriakan yang mengerikan dari dalam. Sementara itu, Swat Hong dengan sikap tenang, dia berjalan menaiki anak tangga di depan hotel dan langsung masuk ruangan di mana Chu Wanwei sedang menjamu kepala daerah. Chu Wanwei yang mengandalkan ilmu kepandaiannya sendiri melangkah maju dan cepat mengelak ke kiri ketika melihat Swat Hong menerjang maju. Namun baru saja dia mengelak, tahu-tahu ujung gagang kipas yang terbuat dari perak itu telah menotok jalan darah di punggungnya dan dia terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Swat Hong langsung meloncat dan mencabut pedangnya dan menempelkan pedang telanjang di leher Gu Taijin dan menyuruh anak buah Gu Taijin mundur. Chu Wanwei berusaha melarikan diri. Swat Hong melempar pedang sehingga pedangnya meluncur seperti kilat menyembar ke depan. Terdengar jerit mengerikan, tubuh Chu Wanwei terjungkal ke depan, pedang menembus dari punggung hingga dadanya. Dia tewas seketika. Swat Hong melompat dan mencabut pedang milik Wen Lun, kemudian meloncat ke atas genting sambil mencengkeram tubuh Gu Taijin. Gu Taijin karena dia ditodong dan merasa takut sekali, dia mentaati semua perintah dari Swat Hong. Melihat betapa atasannya berada di atas genting dan mengeluarkan perintah mundur, Bong Tiankung terkejut dan cepat menyuruh pasukannya mundur. Wen Lun berdiri dengan kedua kakinya terpentang lebar, pakaian dan tambangnya berlumuran darah. Ketika Wen Lun melihat betapa Swat Hong telah berdiri di atas genting sambil membawa Gu Taijin, dia menjadi kagum. Maka sambil tertawa dia meloncat, tubuhnya melayang ke atas genteng, lalu berdiri di samping Swat Hong. Gu Taijin meneriakkan pengumuman yang dibisikkan Swat Hong. Dengarkanlah baik-baik, semua pembantuku dan semua penduduk Leng Xiabun. Hari ini, dengan bantuan kue tahyab dari Pulau Kura-Kura, aku baru mengetahui bahwa di kota ini terdapat komplotan penjahat yang diketahui oleh hartawan Chu Bojin. Sekarang Chu Wanwei telah tewas. Anak buahnya akan diampuni asal tidak lagi melakukan kejahatan.
dan semua wanita yang dipaksa menjadi pelacur akan dibebaskan dan dikirim pulang ke rumah masing-masing dengan mendapat bekal masing-masing 100 tael perak. Semua ini harus dijalankan sebaik-baiknya. Kalau ada yang melanggar, dia akan dihukum sesuai dengan hukuman pemerintah. Selain itu, Kue Tahyab akan selalu mengawasi dan memberi hukuman terhadap mereka yang tidak mentaati perintah kami ini. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai penduduk. Demikianlah peristiwa itu menjadi semacam dongeng sampai bertahun-tahun di kalangan penduduk Leng Xiabun. Pada suatu hari, Welun dan Swathong yang melakukan perjalanan menuju Tiang An, ibu kota kerajaan Tang, tibalah di kaki pegunungan Tai Hang San. Di dusun itu, mereka berhenti untuk makan di sebuah warung nasi sederhana. Tak lupa, Welun minta air hangat untuk Swathong agar dapat mencuci muka setelah melakukan perjalanan yang panas berdebu. Ketika Swathong sedang mencuci muka dengan air hangat, dia mendengar percakapan menarik dari arah dapur warung itu. Seorang pelayan bercerita perkelahian antara harimau dan beruang yang sangat menyeramkan. Swathong langsung sadar jika Suhengnya ada di sekitar daerah ini, sementara Welun semakin heran karena Suheng Swathong memelihara beruang. Setelah mengetahui lokasi perkelahian harimau dan beruang di puncak awan merah, tempat tinggal Titok racun bumi Siang Kuan Hao, maka pergilah mereka ke puncak awan merah. Sesampainya di puncak awan merah, untuk menghindari kecurigaan orang, mereka pun berpencar. Swathong kaget ketika melihat Suhengnya, Kwasin Leong, terbelenggu kedua pergelangan tangannya dan setengah tergantung pada pohon. Swathong yakin apa sukarnya membebaskan diri dari belenggu seperti itu. Tentu saja ada sesuatu aneh yang telah terjadi di sini. Seorang kakek yang tinggi besar dengan marah-marah menghampiri Sin Leong. Tangan kanannya memegang tanduk rusa yang agaknya hendak dipakai sebagai senjata. Tanduk rusa seperti itu, apa artinya bagi Suhengnya? Yang membuat dia terheran-heran adalah melihat Suhengnya berada di tempat itu dan mudah saja dibelenggu dan dihina. Apa yang telah terjadi? Seperti telah kita ketahui, Sin Leong meninggalkan Pulau Neraka bersama Ao Xuan Chu, gadis Pulau Neraka, yang hendak mencari ayahnya yang belum pernah dilihatnya dan belum diketahui kemana perginya. Bersambung ke jilid 11.